Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung dan anxiety psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami penderitaan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung anxiety psikosomatis setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman ya, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung anxiety psikosomatis dengan topik 11 kegunaan minum air hangat untuk redakan asam lambung anxiety psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah 11 kegunaan minum air hangat ya untuk redakan asam lambung anxiety psikosomatis. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung anxiety psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, memang sungguh luar biasa ya, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung anxiety psikosomatis dapat cepat membaik atau dapat cepat sembuh total. Nah, khusus pada session kali ini saya sharingkan kepada teman-teman yaitu tentang kegunaan ketika kita minum air hangat ya, ini banyak sekali manfaatnya buat kita ya yang mengalami gangguan asam lambung anxiety psikosomatis. Nah, maka dari itu tolong ya video ini simak sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham. Dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lain ya, karena di setiap video saling berhubungan, saling melengkapi ya, akhirnya menjadikan pemahaman kita terhadap gangguan asam lambung anxiety psikosomatis menjadi semakin komplit ya, atau semakin komprehensif, akhirnya dapat mempermudah ikhtiar kita secara holistik ya untuk cepat-cepat keluar dari jeratan gangguan asam lambung anxiety psikosomatis agar menjadi cepat membaik. Nah, baik teman-teman ya, jadi ketika kita mengalami gangguan asam lambung anxiety psikosomatis ya, tentunya banyak sekali sensasi yang pernah saya alami ya, mungkin teman-teman juga hampir sama ya, itu mulai dari kepala yang kadang keliengan ya, yang kepala berat, sering pusing-pusing ya, bahkan seperti vertigo, yang pandangan mata kadang kabur ya, buram, kadang bergelombang, kadang berkunang-kunang, telinga juga berdenging ya, hidung sering mampet seperti flu tapi juga tidak flu ya, belum mulut yang kadang asam, kadang kepait-pahitan, kemudian untuk makan kadang mual rasanya ya. Ini itu sensasi-sensasi yang sering kita alami ya, sampai dengan leher yang kadang kaku ya, tensi juga kadang naik ya, walaupun juga ada yang katanya turun ya itu, tetapi yang saya alami waktu itu tensi seringnya naik gitu, seperti itu. Belum otot-otot ya, atau tubuh kita yang rasanya pegel-pegel seperti meriang ya, kemudian dada seperti panas terbakar, kemudian nyeri ya, bahkan ada yang sakit di seputar dada ya, berpindah-pindah gitu juga ada, sampai dengan nafas pendek, kemudian gerak sedikit ngos-ngosan ya, kemudian kita juga menjadi kagetan ya, itu pokoknya menjadi sensitif perasaan-perasaan seperti itu ya. Belum rasa-rasa yang lain seperti di seputar perut sering
perutnya merasa penuh ya, merasa begah, merasa kembung, merasa sembelit, perih ya, belum di ulu hati yang mengganjal ya. Itu banyak sekali rasa-rasa yang kadang kita rasakan ya, belum ketika kita badannya rasanya lemes, tidak bertenaga, kemudian jalan saja sempoyongan ya. Nah, itu yang akhirnya membuat kita menjadi semakin cemas, semakin takut ya, semakin was-was rasanya, kemudian kita menjadi tidak punya keberanian ya, ibaratnya bertemu orang saja menjadi takut ya atau malas ya, karena ujung-ujungnya kadang orang itu akan bertanya ya, contohnya ditanya, Pak kenapa sekarang pucat, nah seperti itu saja sudah mentalnya menjadi down itu seperti itu ya. Jadi banyak hal yang memang menyelimuti diri kita yang akhirnya ujung-ujungnya kita menjadi ketakutannya memuncak, akhirnya kita tidak menjadi percaya diri ya. Nah itulah jeratan asam lambung ketensiatif psikosomatis yang sering mengganggu kita ya, itu seperti itu. Nah tetapi semua itu ya sebenarnya bisa kita atasi ya ketika kita memang sudah menemukan solusi yang tepat ya. Nah salah satu hal ini adalah waktu itu ya yang selalu saya lakukan, yaitu saya selalu minum air hangat ya. Minum air hangat ternyata banyak sekali manfaatnya atau kegunaannya ya. Bahkan ketika saya bepergian ya, itu pun saya membawa ya, membawa air hangat ya. Itu biasanya di dalam tas itu saya ada termos agak kecil ya, nih itu saya isi air hangat. Nah itu ternyata manfaatnya sangat luar biasa, dan itu menurut saya sangat menolong ya. Maka buat teman-teman juga mungkin sama ya, dan kalau kita kupas lebih dalam lagi, ternyata itu banyak sekali manfaat atau kegunaan dari minum air hangat buat kita ya yang sedang mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis itu. Nah, singkat saja ya, jadi beberapa kegunaan ketika kita minum air hangat ini saya rangkum ya menjadi ada 11 teman-teman ya, 11 manfaat ya, karena kalau kita mengetahui manfaatnya itu kita menjadi semakin yakin, semakin mantap ketika kita minum itu ya, akhirnya mengurangi atau meredakan penderitaan kita, dan akhirnya kita menjadi cepat sembuh atau cepat membaik ya. Nah kegunaan itu antara lain yang pertama ketika kita minum air hangat ya, yang pertama adalah mencegah dehidrasi ya. Dehidrasi itu kekurangan cairannya ya, otomatis ketika kita sering minum, otomatis kan tubuh kita tercukupi akan cairan kita. Karena apa? Di saat kita mengalami dehidrasi ya, itu sering juga karena kita kurang cairan ya, kurang minum, nah akhirnya sering menimbulkan menjadi pusing-pusing ya. Tetapi setelah kita minum air hangat yang cukup, nah akhirnya pusing-pusing itu akan menghilang. Nah itu contohnya seperti itu ya. Jadi yang pertama adalah mencegah dehidrasi, itu kegunaannya. Kemudian yang kedua, dengan kita minum air hangat itu juga bisa melancarkan sistem pencernaan teman-teman ya. Nah sementara bagi kita yang masih mengalami penderitaan asam lambung, GERD, yaitu biasanya pencernaan sedang bermasalah ya, pencernaannya tidak lancar ya, sampai dengan kita misalkan BAB juga tidak lancar. Nah itu ternyata ini bisa melancarkan ya, melancarkan sistem pencernaan, yaitu dengan kita rajin minum air hangat ya. Sehingga ketika kita rajin minum air hangat ya, otomatis kita menjadi semakin nyaman ya perut kita ya, karena memang itu berfungsi melancarkan itu. Dan juga ketika kita sering minum itu, otomatis juga akan menetralisir asam lambung juga yang tadinya mungkin berlebihan ya keasamannya. Nah setelah kita tambah dengan air, otomatis kan menjadi tambah netral ya, itu kan seperti itu. Nah itu yang kedua ya. Nah kemudian yang ketiga, ketika kita rajin minum air hangat juga bisa melegakan saluran pernafasan teman-teman. Jadi saluran pernapasan contohnya ini bisa mengeluarkan dahak ya, kemudian mengeluarkan ingus dari hidung. Nah itu biasanya kan kita sering
merasa agak serak, kemudian hidung agak mampet, nah itu rajin saja minum air hangat. Nah ini contohnya juga ini teman-teman ya, ini air hangat tapi ini sudah agak dingin ya tadi. Nah kadang ketika kita sedang berkomunikasi, sedang ngomong terus seperti ini ya, ketika tanpa jeda itu juga kadang merasa agak kering ya, agak serak. Nah itu ini juga bisa diatasi dengan kita rajin minum air hangat. Jadi menjadi plong teman-teman ya, nafas itu menjadi plong, menjadi lega ya, itu manfaat yang ketiga. Jadi melegakan saluran pernafasan. Nah kemudian yang keempat, ketika kita rajin minum air hangat itu juga dapat meredakan batuk teman-teman ya. Kadang kan sering batuk-batuk ya, saya juga biasa itu sering batuk-batuk juga ya. Nah akhirnya itu bisa reda ya dengan kita rajin minum air hangat itu. Selain itu juga dahak akan lebih mudah keluar ya, karena menjadi encer ya dengan kita minum air hangat tadi itu. Nah itu yang keempat. Kemudian yang kelima, yaitu dengan kita rajin minum air hangat, kita menjadi lebih semangat ya. Jadi ada mood ya, ada mood untuk melakukan segala sesuatu ya. Mungkin untuk melakukan kegiatan atau apa yang tadinya malas-malasan, dengan dipacu kita minum air hangat, kita menjadi ada semangat. Itu manfaat yang kelima, jadi bisa menjaga mood atau semangat ya. Jadi kita punya gairah itu seperti itu teman-teman ya. Nah itu. Kemudian yang keenam, ini juga bisa mengatasi sembelit ya. Kadang kan kita perut kita merasa kembung, kemudian merasa sembelit ya. Sembelit itu sebenarnya karena ada sesuatu, bisa juga gas, bisa juga sisa-sisa makanan yang akan keluar ya. Tetapi kadang susah keluarnya sehingga rasanya menjadi sembelit ya, seperti muter-muter di dalam usus mungkin ya, di dalam perut itu. Nah dengan dibantu dengan minum air hangat itu biasanya akan mudah keluar. Nah dengan mudah keluar maka sembelit juga akan menghilang itu. Jadi yang keenam itu mengatasi sembelit teman-teman. Maka coba saja ketika teman-teman rasanya sembelit ya, nah itu minum saja air hangat ya. Ya katakanlah setengah gelas lah, itu biasanya nanti akan mudah keluar. Bisa juga sendawa, bisa juga buang angin ya, atau bisa juga menjadi ingin BAB. Nah itu akhirnya sembelit itu akan menghilang itu. Jadi dipacu dengan minum air hangat. Nah itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh, ketika kita rajin minum air hangat itu juga bisa menetralkan ya sisa-sisa metabolisme, jadi sisa-sisa pencernaan ya, itu mudah untuk dikeluarkan. Nah ini terutama yang BAB-nya kadang kurang lancar ya, kurang lancar. Nah ini kalau kita rajin minum air hangat itu menjadi lebih lancar teman-teman. Nah itu bisa dipraktekkan ya, silahkan saja. Nah itu yang saya alami itu seperti itu ya. Mudah-mudahan buat teman-teman juga samalah, itu ada manfaatnya seperti itu. Jadi menetralkan ya sisa-sisa metabolisme. Nah akhirnya menjadi lebih lancar untuk katakanlah BAB atau mungkin untuk pembuangan angin dan seterusnya, itu seperti itu. Nah itu yang ketujuh ya. Nah kemudian yang kedelapan, dengan kita rajin minum air hangat itu juga bisa mengatasi kedinginan ya. Dimana pada saat saya mengalami penderitaan asam lambung kesensitif psikosomatis di fase yang masih terendah ya, itu yang namanya tubuh itu seringnya dingin ya, terutama tangan, kemudian kaki itu semuanya dingin. Bahkan badan juga dingin juga, sampai susah berkeringat ya. Kadang hari-harinya itu selalu pakai jaket ya, pakai jaket itu aja rasanya masih dingin ya. Nah itu maka dengan kita rajin ini minum air hangat itu agak terbantu ya. Jadi ada kehangatan dari dalam lah, itu seperti itu. Itu juga sangat bermanfaat sekali, mengingat ketika kita masih mengalami penderitaan asam lambung yang serius itu biasanya tubuh susah berkeringat, bahkan rasa-rasanya itu selalu dingin ya. Nah itu yang ke-8 ya. Kemudian yang ke-9,
ketika kita rajin minum air hangat itu juga dapat meningkatkan konsentrasi, teman-teman. Jadi kita bisa fokus kepada apa yang sedang kita hadapi ya. Dimana pada saat kita mengalami khususnya psikosomatis itu biasanya kita sulit sekali untuk fokus ya. Tetapi pikiran kita selalu mengembara kepada masa lalu ya, dan ke masa depan ya. Ke masa lalu kita ingat trauma-trauma ya, kita ingat kesakitan-kesakitan yang rasanya tidak nyaman. Nah, itu yang akhirnya menimbulkan trauma itu menjadi semakin kuat ya. Nah, ketika kita pikiran mengembara ke masa depan, kita menjadi cemas ya, menjadi takut, menjadi was-was, menjadi khawatir seperti itu. Nah, dengan kita rajin minum air hangat, kita tuh meningkat untuk lebih bisa konsentrasi atau lebih fokus terhadap masa kini. Di saat ini kita sedang apa? Nah, itu menjadi lebih fokus ya. Jadi tidak melamun lah, istilahnya seperti itu. Kalau lamunan itu kan sering larinya seperti itu, seringnya ke masa lalu atau mungkin ke masa yang akan datang, seperti itu. Nah, itu bagus sekali ya, sehingga dengan kita rajin minum air hangat nanti kita seperti rasa-rasa cemas, rasa ketakutan, kemudian pikiran-pikiran negatif itu juga akan terkikis ya. Karena kita menjadi fokus atau menjadi konsentrasi terhadap masa kini itu dengan dipicu minum air hangat itu. Nah, itu teman-teman ya, itu yang ke-9 ya. Kemudian yang ke-10 ya, dengan kita rajin minum air hangat ini juga mengurangi perut kembung ya. Mengapa bisa mengurangi perut kembung? Karena ketika kita minum air hangat, kembung itu kan karena ada gas yang lebih ya di dalam perut, sehingga perut menjadi kembung. Nah, ketika kita minum air hangat ya, nanti gas itu akan menguap dengan sendirinya. Contohnya kita menjadi mudah bersendawa atau mungkin kita menjadi buang angin. Nah, akhirnya rasa-rasa kembung itu juga akan berkurang. Nah, makanya cocok sekali ya ketika kita rajin minum air hangat, akhirnya mengurangi perut kembung itu tadi. Nah, padahal ketika kita mengalami gangguan asam lambung yang masih di fase yang serius, itu biasanya hari-harinya selalu kembung ya. Nah, maka lawan saja dengan sering minum air hangat ya. Itu insya Allah juga akan menjadi semakin membaik gitu. Itu yang saya alami seperti itu ya. Dan alhamdulillah ya, lewat termasuk tip itu ya, akhirnya saya menjadi membaik dan akhirnya menjadi sembuh gitu. Nah, itu yang ke-10 ya. Kemudian yang terakhir, yang ke-11, yaitu dengan kita rajin minum air hangat itu dapat melancarkan aliran darah ya, sehingga menciptakan relaksasi ya. Jadi kita kan sering tegang rasanya ya, pikiran tegang, otot-otot tegang, menjadi pegel dan sebagainya. Itu kadang karena aliran darah kita kurang lancar ya. Tetapi dengan kita minum air hangat, nah itu akan memicu aliran darah menjadi lancar. Bahkan tidak hanya aliran darah ya, termasuk aliran oksigen ya. Nah, itu juga lancar, sehingga kita menjadi rasa-rasanya itu lebih rileks ya, lebih santai. Akhirnya pikiran juga jauh menjadi lebih tenang. Nah, dengan seperti itu, maka kita akan terbebas ya dari kecemasan berlebih, kemudian dari pikiran-pikiran negatif, dari psikosomatik. Nah, akhirnya kita menjadi sembuh atau menjadi semakin membaik gitu, seperti itu teman-teman. Baik ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.